Benarkah film ini adalah sebagai pembuktian Mel Gibson pada dunia perfilman Amerika dan perfilman global? Mari kita ulas film ini. Hai, halo. Kembali lagi di vlog review film. Di vlog kali ini akan membahas sebuah review film bergenre action, drama, thriller, dan adventure. Apocalypto, sebuah film sebagai pembuktian Mel Gibson pada kehidupan, lingkungan, dan budaya. Bahkan film ini telah menerima sebagian besar ulasan positif, dengan kritikus memuji Mel Gibson sebagai sutradara, Dean Samler sebagai sinematografer, dan penampilan para pemainnya. Meskipun penggambaran peradaban Maya dan akurasi sejarahnya dikritik juga. Film berdurasi 2 jam 19 menit ini disutradarai dan diproduksi oleh Mel Gibson, yang secara garis besar menceritakan tentang sisi kelam persaingan antar suku di era peradaban Maya. Apocalypto menceritakan sebuah suku yang hidup dengan damai di bawah kepemimpinan Jaguar Paw, yang tiba-tiba diserang secara brutal oleh suku lain yang mencari budak dan manusia yang diperuntukkan sebagai ritual persembahan bagi para dewa yang mereka puja. Selama penayangannya di bioskop, film ini berhasil masuk ke kategori box office yang mencapai pendapatan sekitar lebih dari 120 juta US dollar atau setara dengan 1 triliun rupiah. Tak hanya itu, film ini berhasil menembus 3 nominasi penghargaan Oscar tahun 2007 dalam kategori Tata Rias Terbaik, Tata Suara Terbaik, dan Editing Terbaik. Begini naratif lengkapnya. Apocalypto mengisahkan tentang kehidupan peradaban suku Maya pada tahun 1502 di Yucatan, Meksiko. Suku yang tenang dipimpin oleh kepala suku Flinsky yang mempunyai anak bernama Jaguar Paw. Suku yang telah hidup selama ratusan tahun tersebut tiba-tiba diserang oleh suku lain yang kejam dan lebih kuat dari suku ini. Dalam peristiwa tersebut, selain kehilangan banyak orang, Flinsky juga kehilangan nyawanya di tangan Middle Eye yang geram karena nyaris dikalahkan oleh Jaguar Paw. Dari situlah Middle Eye menamai Jaguar Paw sebagai Almost alias si nyaris. Jaguar Paw berhasil menyembunyikan istrinya dan putranya di sebuah lubang yang dalam. Lebih parahnya lagi, dalam penyerangan itu setiap anggota dari suku yang dipimpin oleh Jaguar Paw dijual kepada suku penyembah Dewa Matahari yang menyerang tempat tinggal mereka. Suku yang dipimpin oleh Zero Wolf ini dikenal buas dan keji. Para wanita diperkosa dan dibunuh. Pria dewasa ditawan dan dipenggal kepalanya, termasuk Jaguar Paw. Namun, saat tiba giliran Paw dieksekusi, terjadilah gerhana matahari yang menjadi titik awal balas dendam Paw terhadap suku penyembah Dewa Matahari. Tetua suku Maya meyakini bahwa doa mereka telah didengar dan tidak perlu melanjutkan korban manusia lagi. Meski demikian, para pria tangkapan yang selamat dari upacara tumbal akan tetap dihabisi sebagai ajang hiburan berburu Zero Wolf dan kawan-kawannya. Mengetahui hal itu, Jaguar Paw bertekad untuk melarikan diri, karena ia harus menyelamatkan istri dan anaknya yang terjebak dalam lubang. Ia semakin kehabisan waktu karena hujan yang turun dan berpotensi menenggelamkan istri dan anaknya. Akhirnya, Jaguar Paw berhasil menghindari perburuan dengan membunuh si penjaga pintu keluar. Namun, penjaga itu adalah Katrok yang merupakan putra kesayangan Zero Wolf. Kematian Katrok membuat Zero Wolf murka dan terus mengejar Jaguar Paw tanpa kenal ampun. Bahkan setelah ia dinasihati untuk tidak mengejar Jaguar Paw karena ada pertanda buruk. Dan terbukti, satu persatu anak buahnya tewas dalam misi pengejaran. Zero Wolf tetap berapi-api mengincar Jaguar Paw. Ia bersumpah untuk menguliti Jaguar Paw hidup-hidup dan menggunakan kulitnya sebagai jaket. Cerita selengkapnya, kamu bisa tonton di TV platform ya.
Alur cerita yang disajikan dalam film ini terbilang logis sesuai genrenya, berhasil memikat para penonton untuk fokus dan semakin penasaran. Meskipun film ini menggunakan latar dan tokoh yang disesuaikan dengan sejarah, namun film ini bukanlah film sejarah murni yang didasari pada kisah nyata. Di film ini menggunakan plot tunggal, layaknya film aksi atau laga terus mengalir tanpa henti, membuat kita tidak jenuh menonton Apocalypto. Alur film Apocalypto secara keseluruhan sudah logis, sejalan dengan logika fiksi sejarah yang digabung dengan unsur trailer. Adegan-adegan yang menampilkan kekerasan, termasuk pertumpahan darah, juga tidak berlebihan, karena sebenarnya didasari pada kekejaman suku Aztec, bukan Maya. Alur cerita film Apocalypto ini membentuk sebuah alur cerita yang utuh dan jelas, dari awal sampai akhir. Misalnya, dalam perjalanan Jaguar Paw yang dimulai di awal film, telah diakhiri dengan baik di akhir film. Ia pun mengambil keputusan-keputusan yang masuk akal dan konsisten dengan plot cerita yang dibangun sebelumnya di awal cerita. Dengan pemisahan babak demi babak yang cukup jelas, serta pemisahan tokoh antagonis dan protagonis juga terlihat tegas. Artinya, genre action trailer di film ini mudah untuk dicerna alur ceritanya. Beralih ke unsur sinematik. Pengadeganan sebagian besar aktor dan aktris dalam film ini telah dipilih dengan baik dan mampu memerankan karakter mereka dengan sangat baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa penghargaan aktor terbaik yang dimenangkan oleh film ini. Totalitas para pemain dapat dilihat jelas di film ini. Soundtrack di film ini digarap oleh komposer kondang James Horner, yang sebelumnya telah sukses menciptakan musik untuk film Braveheart dan Titanic. Bisa dibilang berhasil mengisi scoring film ini. Begitu juga pada penerapan editing. Editor telah berhasil menjadi seorang storyteller yang baik untuk penonton. Gaya editing lebih sering menggunakan teori dasar intelektual montas, teori dasar editing milik Eisenstein, di mana ia memadukan seluruh elemen shot menjadi penyatuan cerita yang sangat cerdas dan cemerlang, dengan menaruh ritmik montas di sebagian besar pada film tersebut. Poin sinematografi meliputi type of shot, kamera movement, dan kamera angle dalam film ini adalah poin yang sangat dipuji-puji. Dibuktikan dengan banyaknya nominasi dan penghargaan untuk sinematografi dalam film ini. Sudut pengambilan gambar yang dipakai telah mampu menunjukkan seberapa luasnya hamparan hutan hujan Amerika dan mampu menampilkan dengan jelas antara kerimbunan alam dan pengerusakan alam yang dilakukan oleh suku Maya. Properti art, setting, wardrobe, dan make up dalam film ini patut diacungi jempol. Cukup detail dan sangat matching. Keunggulan film ini justru terletak pada lokasi pengambilan gambar yang dipilih, yakni benar-benar direkam di set hutan asli, bukan sebatas menggunakan CGI di dalam studio. Binatang yang dipakai adalah binatang asli, dan adegan binatang yang dibunuh menggunakan efek animatronik atau robot yang nyata seperti dalam Jurassic Park. Bahkan, perilisan film ini sempat diundur karena proses produksi tertunda oleh cuaca buruk. Sutradara Mel Gibson menyatakan bahwa film ini dimaksudkan untuk melihat jelas antara peradaban yang berbeda. Selain itu, perbedaan ini akan digunakan untuk melihat dampak pertumbuhan peradaban terhadap manusia dan lingkungan. Pemilihan latar waktu masa 1500-an hanyalah sebatas latar belakang yang digunakan untuk menunjukkan poin cerita yang lebih universal, yakni kemanusiaan dan pertikaian antar budaya, yang tervisual jelas dari penggambaran budaya dan perilaku suku Jaguar Paw dengan orang-orang Maya. Menonton Apocalypto, secara tidak langsung, kamu diajak melihat dinamika sosial masa kini dari cerita peradaban masa lalu yang senantiasa terulang, yakni berupa ketimpangan antar negara maju dan negara berkembang. Kegagalan warga negara maju memahami budaya yang berbeda, budaya lain dianggap lebih rendah, dan pengerusakan lingkungan. Semua ini ditampilkan sangat jelas dan apik dalam film Apocalypto. Selamat menonton. Semoga uraian ini bermanfaat untuk kamu semua. Terima kasih. Salam kreatif.